Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak kelas 6? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita jadwalnya adalah pembahasan soal al-Islam karena besok kita sudah memasuki PAS atau penilaian akhir semester pertama. Mari kita awali pembahasan soal pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah soal-soal yang Ustadz ambil dari materi BBD 4 dan BBD 5. Silahkan dicermati dengan baik. Soal pertama, keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat, tawaf ketika haji, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci adalah pengertian dari hadas, ya. Jawabannya adalah hadas. Kedua, hadas dibagi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Jadi hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Selanjutnya, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga dia muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah Bukhari dan Muslim. Jadi sehingga dia berwudu, ya. Jadi tidak diterima sholatnya sampai orang berwudu, bukan mandi atau yang lainnya, tetapi jawabannya adalah berwudu. Selanjutnya, darah yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya disebut darah haid, ya. Kalau darah yang keluar setelah melahirkan namanya adalah nifas. Tapi kalau setiap bulannya wanita keluar darahnya adalah namanya darah haid. Lama nifas adalah 40 hari. Jadi setelah melahirkan keluar darah kurang lebih selama 40 hari. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang ketika sedang dalam keadaan berhadas adalah sholat, tawaf, memasuki masjid, dan beberapa hal lainnya, ya, tidak boleh. Selanjutnya, salah satu tanda balignya anak laki-laki sekaligus menjadi sebab untuk mandi wajib adalah keluar air mani atau biasanya adalah mimpi basah. Selanjutnya, kondisi seseorang dalam keadaan junub adalah pengertian dari hadas besar. Jadi kondisi seseorang junub itu namanya adalah hadas besar. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib yang benar adalah keluar air mani bagi laki-laki, ya, haid, nifas, dan jima. Selanjutnya, menyela-nyela ujung rambut atau kulit kepala ketika mandi wajib dilakukan setelah berwudu. Ada 9 urutan, ya. Kalian harus hafal urutan mandi wajib. Menyiramkan air ke kepala dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tata cara terakhir dalam mandi wajib adalah mencuci kedua kaki. Jadi yang terakhir adalah mencuci kedua kaki. Selanjutnya, saat Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, masyarakat berada dalam kondisi jahiliyah atau kebodohan, ya. Selanjutnya, Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi Nabi Muhammad di Mekah selama 13 tahun, setelah itu hijrah ke Madinah. Selanjutnya, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pada tanggal 17 Ramadan. Di mana? Di Gua Hiro. Ketika itu malaikat Jibril datang, ya. Dan turunlah wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq. Perintah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, ini yang sedang kita hafalkan di kelas 6, ya, surah Al-Mudaththir. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya, di antara orang yang pertama kali masuk Islam adalah anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Haritsah. Selanjutnya, orang yang pertama kali masuk Islam dan merupakan pengasuh Rasulullah waktu kecil, yaitu namanya adalah Ummu Aiman. Selanjutnya, kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang. Dalam berdakwah, Rasulullah tidak mudah menerima iming-iming harta dan jabatan karena niat berdakwahnya yaitu mencari ridho Allah. Jadi Nabi Muhammad pernah, ya, ditawari harta yang melimpah dan jabatan yang tinggi, tetapi ditolak karena Nabi Muhammad dakwahnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Dakwah secara terang-terangan dilakukan pada tahun kenabian, yaitu tahun ke-4 kenabian.
Khulafa Rasyidin secara bahasa berasal dari kata khulafa dan rasyidin. Khulafa artinya pemimpin. Memberantas kaum murtad adalah salah satu langkah kebijakan dari Khalifah Abu Bakar ya, karena setelah Nabi Muhammad wafat banyak orang Islam yang keluar dari agama Islam atau murtad, sehingga diberantas oleh Abu Bakar. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Umar bin Khattab adalah orang yang cerdas dan memiliki kecepatan dalam berpikir, sehingga dia dijuluki dengan Abu Faiz. Membangun Baitul Mal adalah prestasi yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi prestasinya banyak, salah satunya membangun Baitul Mal. Selanjutnya Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Umar bin Khattab mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya pemimpin orang-orang beriman. Jadi Amir itu artinya pemimpin, Mukminin orang-orang beriman. Salah satu prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah Islam ya. Jadi prestasinya banyak, salah satunya adalah perluasan wilayah Islam. Gelar Asy-Siddiq yang diberikan kepada Abu Bakar terjadi karena beliau menerima dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang mana ketika itu banyak yang tidak percaya, tetapi Abu Bakar langsung mempercayainya dan membenarkan peristiwa tersebut. Umar bin Khattab dilahirkan titik-titik tahun sebelum kelahiran Nabi, jadi 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Mengumpulkan ayat suci Al-Quran terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Jadi ketika itu Al-Quran ada di pelepah kurma, ada di batu, ada di kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya penyusunan kitab suci Al-Quran terjadi pada masa Khalifah. Jadi kalau mengumpulkannya itu adalah Abu Bakar. Kalau disusun sehingga menjadi kitab suci sekarang ini, itu terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Jadi dalam bentuk seperti ini kitab. Jadi makanya ada Al-Quran Utsmani, ada nama Al-Quran Utsmani. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 5 tahun. Salah satu sifat keteladanan yang bisa dicontoh dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu zuhud, sederhana, bijaksana, dan dermawan, dan banyak lagi ya, berani atau yang lainnya. Selanjutnya Utsman bin Affan mendapat gelar Dzunnurain yang artinya pemilik 2 cahaya. Karena apa? Menikahi 2 putri Rasulullah. Setelah putri yang satunya meninggal lalu menikahi putri satunya lagi. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Demikian materi kita kali ini. Nanti apabila ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Ustadz. Semoga besok PAS-nya diberi kemudahan dan nilai 100 semua. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.